Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali kawan-kawan dalam acara Celoteh Orang Susah. Cos. Pada episode ini saya akan sedikit membahas tentang impian. Kita bisa membedakan apa itu mimpi dan apa itu impian. Kalau mimpi, orang bilang kembangnya tidur, ya nggak? Orang bilang bunganya tidur. Tetapi ketahuilah bahwa impian itu adalah sesuatu yang tidak bisa membuat kita tidur. Artinya apa? Kita tidak mungkin akan terlelap sebelum impian kita tercapai. Sehingga kita maksimal berusaha sampai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan terlaksana. Ada satu pembahasan mengatakan bahwa jangan kamu rampas impian saya. Jangan kamu rampas impian kami. Seseorang semuanya punya impian. Baik itu impian secara pribadi, baik impian keluarga, impian bernegara sebagai anggota masyarakat, dan impian sebagai komunitas orang yang beragama. Nah, di antaranya impian yang terdetik dari sanubari seseorang secara pribadi. Seperti ketika kita kecil, apa yang kita inginkan semua biar bisa kita dapatkan. Ingin punya kehidupan yang lebih baik, ingin banyak mainan, ingin jadi orang yang dipandang, misalnya jadi dokter, insinyur, ataupun seorang pembina rohani Islam untuk agamanya yang Islam, dan banyak lagi yang diinginkan oleh seseorang ketika dia masih kecil. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya orang itu lupa apa yang diimpikan pada saat masih kecil. Ada dua hal yang membuat lupa. Yang pertama, karena setelah dia melihat kenyataan hidup, dia tidak mau berusaha semaksimal mungkin karena melihat banyaknya kendala-kendala yang didapati, sehingga dia lupa. Yang kedua, memang lingkungan itu memberikan satu tekanan kepada dia untuk tidak terlalu tinggi di dalam bermimpi. Maka dari itu ada pepatah mengatakan jangan rampas impian kami. Semua orang punya impian. Seperti saya pribadi misalnya, saya punya impian 1 bulan punya penghasilan 40 juta misalnya gitu. Karena kita lihat kalau seandainya isu yang ada sekarang, apakah isu betul-betul isu atau memang kenyataan sesuai pernyataan Menteri Ekonomi, bahwa setiap bayi di Indonesia itu sudah berhutang pada negara di dalam kehidupannya nanti itu 40 juta setiap yang lahir. Artinya orang supaya bisa nyaman hidupnya, minimal penghasilannya atau income-nya 40 juta. Itu kan suatu impian. Oleh sebab itu ketika kita bicara impian, kadang-kadang orang tidak senang. Kenapa? Karena impian itu adalah sesuatu yang terkadang menjijikkan, yang terkadang membuat orang itu tidak percaya diri. Tapi ketahuilah bahwa adanya kupu-kupu pada tahap awal itu merupakan ulat kepompong yang berusaha. Dengan berjalannya waktu, ulat itu dia membebaskan diri dari ikatan kepompong sehingga dia selamat dan dia berhasil. Yang sesuatu menjijikkan itu kemudian menjadi kupu-kupu yang indah, yang sangat setiap orang menyukainya. Yang kedua, kita impian keluarga. Bagaimana cara kita bisa menjadi keluarga yang harmonis, hubungan orang tua dengan anak saling menghargai, dan anak bisa mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Orang tua bisa memberikan dia pendidikan yang baik, mendapatkan fasilitas yang baik. Semua itu impian. Kita bisa menikahkan anak kita, kita bisa memberikan satu warisan istilahnya, walaupun mungkin warisan harta ataupun warisan ilmu. Nah, begitu juga setiap orang yang mempunyai kesempatan jadi warga negara, dia ingin menjadi rakyat yang adil, makmur, dan sentosa, sehingga dia bisa hidup di negaranya dengan passive income, tidak terlalu diremehkan oleh negara lain. Dan demikian pula seperti orang yang beragama, dia ingin hidup dalam kondisi di negara yang aman, yang tentram, saling menghormati, rukun umat seagama, rukun umat antar agama, dan rukun umat beragama dengan pemerintah. Itu semuanya impian. Yang kita lihat sekarang kejadian baru-baru seperti, mohon maaf, seperti adanya musibah pada saudara-saudara kita di Cianjur, gempa. Itu satu impian yang ingin setiap warga negara ingin tidak terjadi hal itu. Mungkin sebagian orang mengatakan itu adalah
apa namanya musibah ya. Tapi sebetulnya bukan musibah juga. Sebelum terjadinya musibah itu juga mereka punya impian. Mereka punya impian yang mana impian itu mereka ingin menjadi keluarga yang baik, keluarga yang passive income, mereka yang beragama dengan baik. Sebagaimana kita lihat di Indonesia itu mayoritas Muslim. Nah, yang mencetak kemerdekaan itu adalah dengan perjuangan orang Muslim. Gitu. Otomatis dalam keadaan seperti ini orang Muslim mempunyai toleransi di satu sisi dan dia punya prinsip jangan sampai mayoritas itu menjadi minoritas karena adanya ketidakpahaman tentang apa yang namanya toleransi itu sendiri. Artinya prinsip dengan agama, prinsip dengan toleransi itu harus seimbang gitu. Jadi mayoritas itu sekarang adanya kristenisasi misalnya, adanya toleransi yang disalahpahamkan sehingga seperti di Jawa Barat itu kan mayoritasnya Muslim. Ternyata sekarang sudah banyak agama lain kita masuk itu. Nah, itu merupakan satu kendala daripada impian sesama orang yang beragama sebetulnya. Nah, itu di luar daripada kendala kita sebagai pribadi, keluarga atau masyarakat, maka timbul musibah. Tapi walau bagaimanapun juga musibah ini kita tetap merasa berduka karena itu saudara kita sebangsa setanah air atas nama kemanusiaan. Kita mesti tolong dia, doakan dia, dan kita harapkan kehidupan yang lebih baik akan datang kepadanya. Walaupun mungkin pada saat ini ya kita belum bisa untuk melaksanakan step by step itu, tapi ada satu kekecewaan tersendiri dari informasi yang kita ketahui bahwa Jawa Barat itu sudah dimasuki oleh agama lain, kristenisasi, sehingga umat Islam juga banyak juga yang tersinggung. Ada yang memprediksikan bahwa musibah ini karena terjadinya mayoritas penduduknya murtad dan sebagainya. Nah, itu semua terlepas daripada sudut pandang masing-masing. Artinya apa? Saya mau bicara di sini bahwa semua orang punya impian, baik itu secara pribadi, keluarga, berbangsa dan bertanah air, dan bahkan umat beragama semua, sekalipun dia umat beragama masing-masing. Jadi toleransi dengan prinsip itu mesti berimbang. Jangan sampai kita terlalu banyak toleransi tapi tidak berprinsip, tapi jangan sampai kita berprinsip tapi tidak toleransi. Kita hidup bermasyarakat wajib bertoleransi, tapi kita berprinsip karena akidah itu merupakan satu hal yang prinsip. Maka dengan celoteh orang susah ini, saya himbau bahwa kita introspeksi ke dalam. Bagaimana cara kita mau mengaplikasikan impian kita sehingga berhasil? Ada satu hal, kita menjalani program ini dengan penuh kesabaran, di track record, dengan track record yang baik. Yang kedua, kita jangan biasakan menikung. Bahasa zaman sekarang itu menikung, adanya pecah persaudaraan, persahabatan karena sikap adanya duri dalam daging, adanya benali dan menikung. Itu terjadi di dalam hubungan keluarga, di dalam hubungan bisnis, di dalam hubungan yang lain-lain, terutama dalam hubungan mempersatukan umat. Kita tahu seperti adanya pengajian. Pengajian itu kan adalah satu fasilitas untuk pembelajaran supaya umat cerdas. Tapi ketika pengajian tidak diisi dengan program yang positif, misalnya pengajiannya tidak profesional atau tidak tepat di dalam memberikan materi pelajaran yang seharusnya orang jadi pintar jadi tidak pintar, yang seharusnya bersatu jadi memecah belah, bahkan adanya ujaran kebencian. Nah, itu merupakan penyakit-penyakit masyarakat yang memang sengaja dilakukan oleh orang yang tidak paham, bahkan memang orang yang menjadi dirinya itu barisan sakit hati. Itu merupakan satu penyakit yang tidak boleh kita toleransi. Artinya bagaimana supaya terjadi kebaikan? Kita kembali track record kepada record yang pertama, yaitu kita belajar. Dalam Islam dikatakan kalau kita tidak tahu kita mesti diam. Di dalam surat 17 ayat 36, kalau kita tahu kita mesti memberikan tahu. Surat 36 ayat 17. Jadi tidak tahu diam. Kita tahu berikan tahu. Maka ketika orang tidak tahu sesuatu, dia tidak bisa mengajar. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak akan bisa memberikan sesuatu. Baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu apapun. Maka belajarlah kita menjadi orang yang bijak dalam segala hal. Padukan masyarakat, pintarkan masyarakat, dan jaga persatuan dan kesatuan dengan menjaga sikap kita sebagai seorang individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai seorang muslim, terutama untuk kebaikan masa depan agama, bangsa, dan negara. Saya rasa cukup sampai di situ dulu untuk episode saat ini. Mari kita gapai impian kita dan jangan rampas impian kami, karena sifat-sifat penjajah itu yang diwariskan adalah suka merampas impian bangsa tertentu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.